Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana Allah minal a'idina wal faizin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Netizen warganet rahimakumullah, dalam suasana lebaran ini sebelumnya saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Warganet netizen rahimakumullah, dalam suasana lebaran biasanya tidak luput dari yang namanya riyaya, hari riya, hari pamer. Pada pamer wonge. Termasuk dalam hal makan pun, bukan sebagai kebutuhan hidup, sebagai penyambung hidup, tapi sebagai gaya hidup. Jadi makan itu bukan sebagai penyambung untuk bisa meneruskan kehidupannya, tapi bagaimana bergaya dalam makan. Sehingga kita lihat di restoran-restoran, di warung-warung makan, sisa-sisa makanan begitu membludak, banyak sekali. Orang makan ikan hanya dimakan separuh, makan ayam bakar hanya dimakan separuh, dan sebagainya. Juga kadang-kadang mikirnya bukan ini mau makan apa, tapi makan model apa, sehingga warung-warung yang dicari adalah warung-warung yang spesial untuk selfie dan lain sebagainya. Padahal Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulu washrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Juga kemubadziran itu sangat ditentang dalam Islam, karena innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya pemboros-pemboros adalah saudara setan. Ketika kita melebihkan makanan-makanan, ketika kita masuk restoran, makanannya berlebih dan tidak dimakan, seharusnya kita ingat bahwa di antara umat manusia masih banyak orang yang sehari mencari makan untuk hari itu, besoknya sudah tidak ada lagi. Kenapa kita tidak mengingat yang itu? Memang Islam tidak menyebut secara khusus tentang larangan demikian, karena asal mula sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Al aslu fi asya'i ibahah hatta yadula dalilu ala tahrimiha. Pada hakikatnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Jadi itu. Netizen warganet rahimakumullah, marilah kita merenungkan diri di hari lebaran ini, mengingatkan saudara-saudara kita yang masih bergaya dalam makan untuk gaya, bukan makan untuk kebutuhan. Kita lihat di restoran-restoran, di warung-warung makan yang terkenal, di kafe-kafe, mereka bukan mencari makanan yang bergizi dan seimbang, tapi mereka hanya mencari bagaimana bisa bergaya dalam makan itu.
Sehingga kemarin mudah-mudahan tidak terjadi lagi ketika sebuah perahu di Kedung Ngombo makan karena bergaya pada selfie di ujung perahu, akhirnya perahu itu terbalik dan puluhan korban. Dan menurut Gubernur Ganjar Pranowo, maka mereka tidak dapat santunan karena perahunya tidak berizin dan nakodanya di bawah umur. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi, hanya gara-gara ingin makan di warung terapung, tapi korban banyak yang melayang. Mudah-mudahan itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa sadar, kita senantiasa introspeksi diri bahwa hidup ini bukan untuk bergaya saja, tapi hidup ini adalah untuk mencukupi kebutuhan. Dalam makan, kita makan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, bukan makan yang berlebih-lebihan, apalagi di hari raya ini. Marilah kita renungkan bahwa dalam agama Islam itu disyariatkan agar jangan makan sebelum lapar. Artinya kita makan yang seimbang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi orang yang aktivitasnya tinggi secara fisik ya makan yang banyak. Orang yang jarang aktivitas hanya duduk di belakang meja, sering tidak beraktivitas secara fisik, ya makan ya disesuaikan, karena makan adalah sesuai dengan kebutuhannya. Bukan dilarang makan banyak, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Karena Islam itu mengajarkan keseimbangan baina dunia wal akhirah, antara dunia dan akhirat. Juga Islam sangat menganjurkan kesehatan jasmani maupun rohani, terutama dalam hal makan. Kalau kita memang betul-betul butuh makan hanya dengan sambal jelantah lombok hijau, terus segane kebul-kebul anget, itu sangat nikmat. Tapi kalau kita hanya bergaya untuk makan, maka kurang asin sedikit di sebuah restoran saja kita sudah ngomel dan lain sebagainya. Karena apa? Ya, kita makan hanya untuk gaya hidup, bukan untuk kebutuhan hidup. Cobalah kita berlatih untuk sederhana dalam makan, tapi bergizi tinggi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Mudah-mudahan di Lebaran 1442 Hijrah ini kita bisa mensikapi diri kita bahwa makan adalah untuk kebutuhan hidup, bukan untuk gaya hidup. Ingat sesama kita yang masih kekurangan, dan jangan kita lupa diri dengan keadaan yang sedang kita alami saat ini. Ketika kita cukup, jangan lupa yang belum cukup. Ketika kita masih kekurangan juga, jangan kita menyalahkan bahwa kita tidak dapat rezeki dari Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa berislam secara kafah dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Itulah yang bisa disampaikan di Lebaran ini, dengan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali suci dan termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan. Minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apa minggum ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.